Mahkamah Konstitusi sudah memutuskannya bahwa paslon nomor 2 adalah bupati. Nah, bagaimana respon DPR? Ya, kami dari DPR tentunya setelah putusan dari Mahkamah Agung malam kemarin ada 2 agenda yang kami persiapkan. Ya. Tentunya kami juga masih menunggu surat dari KPU. Ya. Agenda yang pertama itu pengumuman pasangan terpilih itu di rapat paripurna. Oh, masih ada rapat paripurna lagi? Ya, itu harus diumumkan. Setelah pelantikan dan serah terima dengan PJ Bupati, agenda yang kedua itu ada pidato perdana pasangan terpilih di paripurna DPR juga. Ya. Pak Bupati adalah bagian dari Demokrat. Bagaimana Bapak sebagai ketua Demokrat? Pak Bupati yang mana, Pak? Yang sekarang yang terpilih. Kader Demokrat memang Pak Bursa Sarnobi, tentunya kami kalau kader itu sangat bangga. Namun pandangan politik kemarin pada pilkada agak lain perahu. Itu harus kita sikapi dengan bijak yang dalam berdemokrasi. Ya. Setelah beliau terpilih sebagai kader Demokrat, bagaimana sikap Demokrat? Apakah akan membackup kebijakan-kebijakan beliau? Tentunya sebagai partai politik adalah merupakan rakyat yang kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, apalagi yang itu merupakan visi misi, tentunya kami melalui DPRD akan memfasilitasi dan mengawal pembangunannya. Memenuhi ketentuan pasal 60 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Lahat tahun 2024 saya nyatakan terbuka untuk umum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Februari 2025, kita melaksanakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Lahat tahun 2024. Hari ini KPU Kabupaten Lahat melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Lahat tahun 2024. Bapak, Ibu yang kami hormati, agar rapat pleno ini berjalan dengan tertib, kami akan membacakan tata tertib rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Lahat tahun 2024 yang akan dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Lahat selaku Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Kepada Saudara El Parani, kami persilakan. Baik. Tata tertib rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat terpilih hasil pemilihan tahun 2024. 1. Rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih bersifat terbuka dan dapat disiarkan secara langsung. 2. Selama kegiatan berlangsung, perangkat telekomunikasi dimatikan atau dapat diatur dalam mode hening agar tidak mengganggu jalannya rapat pleno. 3. Pimpinan rapat pleno dapat melakukan skors terhadap jalannya rapat pleno penetapan yang disampaikan kepada peserta rapat. 4. Peserta rapat pleno hadir sesuai waktu yang telah ditentukan. 5. Peserta rapat pleno menggunakan tanda pengenal yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Lahat. 6. Peserta rapat pleno wajib berlaku tertib, sopan, dan santun selama berlangsungnya rapat pleno penetapan calon terpilih. 7. Peserta rapat pleno dapat melakukan interupsi setelah proses pembacaan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih selesai dilaksanakan. 8.
Peserta rapat pleno yang tidak memahami tata tertib ini dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat. 9. Lembaga atau instansi pemerintah dan pemantau yang hadir wajib menggunakan tanda pengenal. 10. Bawaslu dapat menyampaikan keberatan atau pendapat setelah mendapatkan izin dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, berita acara nomor 04/PL.02.7 strip BA/1604/2025 penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lahat tahun 2024. Pada hari ini Rabu, tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 bertempat di Kabupaten Lahat dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 60 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Lahat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Lahat tahun 2024. Rapat pleno dipimpin ketua dan diikuti oleh seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat serta dihadiri oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Lahat, partai politik atau gabungan partai politik pengusul dan Bawaslu Kabupaten Lahat. Selanjutnya berdasarkan 1. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara dari setiap kecamatan dan pemilihan bupati dan wakil bupati Lahat tahun 2024 model D, hasil Kapko, KWK bupati dan wakil dan wali kota. Kedua, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten nomor Kedua, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor 3308 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat tahun 2024. 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 232/PL.02.7 strip SD/06/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2024 pasca pembacaan putusan ketetapan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 sampai 5 Februari 2025. Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lahat nomor urut 2, Saudara Bursa Sarnubi dan Saudara Widyaningsi SHMH dengan perolehan suara sah sebanyak 103.950 atau 41,25%. Dari total suara sah sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Lahat periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Lahat tahun 2024. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Lahat atau yang mewakili. Ya, kita abadikan terlebih dahulu, berfoto bersama boleh. Sehingga kita bisa menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Lahat periode 2025-2030. Kami bangga hari ini bisa bertemu dengan seluruh KPU dan sekretaris tentunya, dan juga Bapak-Bapak Forkopimda dan partai politik pengusung dan seluruh hadirin hadirat
yang hadir pada kesempatan ini. Setelah melalui waktu yang cukup melelahkan, telah kita pengumuman pilkada pada tanggal 27 November, karena ada pengaduan, kita harus menghadapi secara bersama-sama sebagai proses politik dan hukum di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dengan kesabaran Bapak-Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat KPU, Bawaslu, dan Porkopimda, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan, supportnya, dan terutama dari kepolisian dan Kodim Kabupaten Lahat yang telah membawa pilkada ini amai, damai, tentram, dan penuh perkawanan dan gotong royong. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Kapolres dan Bapak Dandim yang diwakili kehadirannya. Juga kepada seluruh partai pengusung pendukung, partai nomor 1, nomor 2, nomor 3, kami menganggap pilkada ini kompetisi normal di dalam negara demokrasi. Karena sudah selesai kita berkompetisi, maka kami milik rakyat Kabupaten Lahat. Jadi tidak ada lagi segregasi, tidak ada lagi pemisahan, tidak lagi ada perpecahan. Kami bertanggung jawab dengan masa depan Kabupaten Lahat, menata kota, membangun desa. Insya Allah konsep itu akan kami jadikan Lahat ini menjadi lebih baik dari masa-masa yang lalu. Akan lebih maju dan akan memperhatikan apa yang kami ucapkan selama pilkada beberapa waktu lalu. Insya Allah kami akan amanah, kami akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sehingga 5 tahun ke depan insya Allah ada perubahan yang cukup berarti di Kabupaten Lahat. Oleh karena itu kami minta dukungan pada seluruh sahabat-sahabat, ya, para partai politik nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan yang lain-lain. Sekali lagi kami tegaskan, perselisihan, pertentangan sudah selesai. Kita sama-sama gotong royong, bahu-membahu membangun Kabupaten Lahat. Untuk sekali lagi juga kepada seluruh aparatur keamanan yang telah berhasil membawa pilkada kita sukses berlangsung damai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Pak God bertahan setahun atau 2 tahun lagi di Kabupaten Lahat. Kan doakan, karena menurut saya beliau sangat netral, ya. Karena netral kita harus tepuk tangan lagi untuk Pak God Kapolri. Sesuai dengan perintah Kapolri dan perintah KPU, Bawaslu, Kabupaten Lahat harus netral. Dan hasil netral itu ya penuh kedamaian ini. Coba kalau Kapolres enggak netral, keruduk-keruduk ini adalah pasti gitu. Jadi Pak God, peran Pak God luar biasa menurut kami dengan Dandim Kabupaten Lahat. Porkopimda juga luar biasa, ya walaupun Porkopimda ada dikit lah kira-kira itu. Oh, kemudian saya lupa di ada Panglima kami, saya berdiri dulu, Pak Sudar ini. Nah ini yang ambil peranan penting dalam mengkonsolidasikan, mengajak, mempengaruhi secara positif maksud saya itu untuk memilih pasangan bursa. Tadi berapa persen Pak? 1,15% ya. 25% 103.998 ya, kalau nggak salah. Itu terima kasih lagi pada seluruh jajaran KPU. Bawaslu kemana ya? Oh, nanti protes lagi nggak ya? Nggak ya? Saryono kalau ini sahabat lama ini nyebrang nih. Demikianlah yang kami dapat sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi tepuk tangan untuk kemajuan Kabupaten Lahat. Menata kota, membangun desa. Foto dulu. Gaspol. Gaspol. Bursa Media. Gaspol. Bursa Media. Gaspol. Asik. Partai politik. Ada Partai Golkar, Partai PKB, Partai Berkarya, dan Partai Perindo. Tentunya
tidak luput dari kesalahan mungkin pada masa kampanye. Kami minta maaf dan juga terima kasih untuk partai pendukung telah mendukung kami sampai pada proses saat ini, dan juga kepada Panglima Kemenangan beserta jajarannya, terima kasih sudah siang dan malam memikirkan bagaimana untuk kemenangan Bursa dan Widya. Dan tadi juga Pak God, Pak Dandim, terima kasih. Ada unsur Tripika yang lain juga saya mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah Bursa dan Widya akan menyongsong Kabupaten Lahat lebih maju dengan visi misi menata kota membangun desa. Membangun desa tidak hanya membangun infrastruktur, tapi kita mulai dari membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Insya Allah selaras dengan asta cita Pak Presiden Prabowo nomor 6, membangun Indonesia dimulai dari membangun desa. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya KPU Kabupaten Lahat beserta jajarannya karena telah netral dalam proses pilkada Kabupaten Lahat, sehingga kita junjung demokrasi yang baik. Government of the people, by the people, and for the people. Demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Insya Allah kami dipilih oleh rakyat dan akan kembali mengabdi untuk rakyat Kabupaten Lahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.